Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala khairi man jahada wa qatala fi sabilillah. Salawatullah alaih. Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para peserta tabligh akbar menyambut kemenangan Gaza pada malam hari ini yang dimuliakan Allah SWT, dan secara khusus kepada para asatidah materi atau penerjemah dan dua kitab Palestina, serta para asatidah dari para pimpinan Wahdah Islamiyah dan juga ormas-ormas lain yang sempat hadir dalam tabligh akbar kali ini. Wabil khusus nurhab bi Fadilat Syekh Ad-Doktor Abu Atta Syekh Ahid Jazakallah khair. Hafizahullah Ta'ala. Malam ini kita menyambut dengan penuh sukacita apa yang dikaruniakan Allah SWT bagi Gaza Palestina, berupa kemenangan yang luar biasa. Kemenangan bagi Gaza Palestina, kemenangan bagi umat Islam, dan sekaligus kemenangan bagi kemanusiaan. Sepatutnya kita sambut, dan ini telah berlangsung sejak kemarin tanggal 16 Januari 2025. Dunia Islam menyambutnya dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa tidak, perang panjang yang dipaksakan oleh Zionis laknatullah alaihim dengan seluruh sekutunya, dipimpin oleh Amerika dan banyak negara-negara barat, negara-negara besar. Perang yang dipaksakan telah berlangsung kurang lebih 15 bulan, 407 hari, di mana korban telah banyak berjatuhan. Mereka ingin agar dalam perang ini dapat menghabisi para pejuang Gaza, bahkan kalau bisa menghabisi seluruh penduduk Gaza. Tetapi dengan segala kekuatannya mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan kemudian mereka sampai pada keputusasaan, sampai kepada keadaan yang lemah, dengan walaupun masih dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Mereka mungkin tidak percaya akan keadaan ini di depan karang yang begitu kokoh, di depan gunung yang luar biasa di hadapan mereka, yakni para pejuang Gaza, bahkan masyarakat Gaza secara umum. Maka bagi mereka, karena sudah kehabisan akal, kehabisan cara, dan semua tujuan yang mereka inginkan tidak satu pun tercapai, tiada jalan lain untuk bisa mereka menyelamatkan mukanya. Paling tidak mereka kemudian masuk kepada yang namanya gencatan senjata. Andaikan mereka bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan, tentu mereka tidak mau dan tidak perlu gencatan senjata. Terbukti pembantaian brutal, serangan biadab lebih daripada 15 bulan dengan korban yang banyak pun, gerakan mereka tidak ada hati nurani,
Tidak ada kemanusiaan pada jiwa mereka. Sekalipun Amerika mengatakan mereka adalah pelopor hak-hak asasi manusia. Jadi gencatan senjata ini semata-mata untuk kepentingan mereka. Semata-mata karena untuk menjaga rasa malu mereka. Dan para pejuang Gaza yang dalam keadaan sesulit apapun, mereka begitu teguh, mereka begitu berjanjian damai untuk gencatan senjata yang tentu ketika diajak, ketika diminta untuk muslim seperti ajakan gencatan senjata itu. Sebab begitulah Al-Quran mengajarkan kepada kita pada kaum muslimin, fa in janahu listajna Allah, maka mereka siap karena memang kita adalah manusia cinta damai, manusia yang selalu mendahulukan perdamaian, ketentraman bagi manusia yang tidak mau dihinakan, yang tidak mau disemena-menakan. Makanya para pejuang Gaza memberikan syarat-syarat untuk terjadinya gencatan senjata. Dan itu semua dipenuhi oleh Zionis. Dan sekutu yang terutama Amerika Serikat. Bayangkan kalau seorang raksasa yang memiliki seluruh manusia biasa yang punya kekuatan biasa-biasa saja telah babak belur, digempur oleh sang raksasa, lalu kemudian sang raksasa mau melakukan gencatan senjata. Itu artinya apa? Dia telah kalah, dia telah putus asa, tidak bisa membunuh. Tidak ada para pejuang Gaza. Dan kita patut menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka, dan bagi mereka yang barangkali kurang memahami bagaimana gencatan senjata disebut sebagai kemenangan, bagaimana dianggap kemenangan, mari kita ikuti secara penuh tabligh akbar ini. Yang pertama bahwa ya, tentu selain saya, para syekh yang akan berbicara, para ustadz yang akan berbicara, memperkuat hal tersebut. Yang pertama bahwa Zionis, penjajah, telah melakukan blokade dan embargo kepada Gaza kurang lebih 17 tahun. 17 tahun bukan waktu, karena mereka memblokade, tidak boleh keluar masuk Gaza. Mereka melarang jual beli dengan Gaza. Ini blokade sekaligus embargo ekonomi. 17 tahun. Kemudian mereka melakukan propaganda. Mereka adalah teroris. Lalu itu semua terus dibarengi dengan serangan-serangan brutal dari masa ke masa. Sejak tahun 2007, blokade dia lakukan, embargo diterapkan, kemudian serangan silih berganti mereka lakukan. Yang besar paling tidak ada 7, termasuk yang terakhir setelah Taufanul Aqsa. Yang pertama tahun 2008 sampai 2009, selama 23 hari, mereka melakukan serangan brutal ke Gaza. Kemudian dilanjutkan 14 November 2012 selama 7 hari. Kemudian Juli 2014 selama 51 hari. Lanjut terus, dan semua tujuannya adalah untuk
menghancurkan para pejuang Gaza. Mereka sangat penasaran, ingin membunuh para pemimpin-pemimpin Gaza yang mereka pikir kalau para pemimpin Gaza terbunuh, maka perjuangan ini akan selesai. Menemukan terowongan-terowongan dan persenjataan yang dibangun, dibuat sendiri oleh para pejuang Gaza. Tapi itu tidak pernah berhasil mereka lakukan. Walaupun berhasil menawan dan membagian dari pemimpin Gaza. Ternyata di Gaza itu semuanya adalah pejuang dan semuanya adalah pemimpin. Satu tertangkap, satu terbunuh, tumbuh 1000 yang membuat mereka benar-benar seperti gila. Tidak tahu harus berbuat apa kecuali melanjutkan serangan-serangan brutal itu. Pada tanggal 12 November 2019 kembali mereka melakukan serangan dan setiap serangan ini jumlah korban di pihak Gaza terus bertambah. Tetapi setiap menemukan bahwa Gaza semakin kuat. Allahu Akbar. Tahun 2021 mereka menyerang lagi. Yang ke-6 tahun 2022 dan terakhir tahun 2023 selama 460 hari lebih. Yang menarik bahwa tahun 2023 memang diawali dengan serangan para pejuang Gaza ke dalam wilayah yang mereka duduki. Wilayah Palestina yang diduduki oleh Zionis Israel. Suatu serangan yang luar biasa. Yang bagi kita bangsa Indonesia mengingatkan banyak peristiwa-peristiwa patriotik, perjuangan, pejuang-pejuang kemerdekaan kita sejak zaman penjajah sampai setelah proklamasi kemerdekaan. Kita mengetahui bagaimana serangan yang terjadi di Yogyakarta ya tahun 1949 dan sebelumnya di Surabaya yang kemudian terkenal dengan arek-arek Surabaya. Terkenal 10 November. Kalau kita lihat bahwa peristiwa ini ada kemiripannya. Saya ketika datang tentara Inggris, tentara sekutu dipimpin oleh Inggris yang diboncengi oleh Belanda. Mereka ingin menangkap para pemimpin dan para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka memelucuti senjata para pejuang. Mereka ingin kembali berkuasa, tapi para pejuang tidak membiarkannya. Mereka dengan senjata seadanya, mereka melawan dan terjadi pertempuran-pertempuran di mana-mana. Sampai pada akhirnya secara singkat terbunuhlah Jenderal Malebi ya, yang merupakan pemimpin tentara sekutu, khususnya tentara Inggris pada saat itu. Ini memicu kemarahan yang sangat besar pada Inggris dan sekutu. Dan mereka melakukan serangan membabi buta, laut, darat, dan udara. Membunuh manusia yang tidak berdosa dengan maksud menghabisi para pejuang. Tapi apa yang terjadi? Bahwa justru itu mempercepat kemenangan bagi bangsa Indonesia, di mana kemerdekaan dapat benar-benar dirasakan karena sekutu dan Belanda pada akhirnya mengajak berunding, baik itu perjanjian Renville sampai pada konferensi meja bundar yang semuanya menunjukkan bahwa mereka sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menjajah negeri kita tercinta. Peristiwa Tufanul Aqsa pada Oktober 2023 sungguhnya kurang lebih di Indonesia, di mana kaum muslimin, para pejuang Gaza melihat bahwa mengapa sekian lama mereka terus yang diserang oleh para penjajah dengan blokade dan embargo ekonomi yang sangat-sangat membuat mereka menderita. Maka dengan ikhtiar
dan ijtihad yang luar biasa dari para pemimpin-pemimpin Gaza, terutama diinisiasi oleh Allah yarham Asy-Syahid Yahya Sinwar, melakukan serangan pada 23 Oktober 2000, pada Oktober 2002, 7 Oktober 2023, dan ini telah membawa hasil yang luar biasa. Bagaimana hal tersebut menjadi sangat istimewa, sebab tidak pernah diduga oleh Zionis dan sekutu-sekutunya. Suatu saat Gaza yang diblokade, Gaza yang diembargo, mempunyai persenjataan yang seperti itu. Masih termasuk sederhana dibandingkan modern, nyerang, kemampuan untuk melumpuhkan tentara Zionis dan menawan banyak dari mereka, serta keberanian yang berlipat ganda telah membuka mata mereka sekaligus membuat mereka kehilangan akal sehat dan kehilangan nurani. Mereka menjawab dengan serangan membabi buta. Bagi mereka yang ragu tentang Tufanul Aqsa, hari ini jawabannya bahwa Tufanul Aqsa adalah jalan untuk mendapatkan kemenangan ini. Sebab bagi para pejuang Gaza dan bagi masyarakat dan bangsa Gaza serta Palestina secara umum, mereka diam atau mereka berjuang, mereka menunggu atau mereka menyerang, sama saja. Zionis tidak akan pernah peduli pada mereka. Tidak ada rasa kasihan pun kepada mereka. Maka ternyata serangan itu telah membawa kepada kemenangan yang luar biasa. Sesuatu yang di awal-awal bahkan mungkin sampai bulan lalu masih banyak yang ragu bahwa para pejuang Gaza sesungguhnya sementara merintis kemenangan mereka, sementara menjemput kemenangan mereka, orang-orang tidak percaya. Jumlah korban terus bertambah. Wilayah yang diduduki Zionis di wilayah Gaza juga bertambah. Tapi itu hanyalah seperti malam yang datang semakin gulita. Artinya memberikan isyarat sebentar lagi fajar akan menyingsing. Dan benar sekali, kemarin fajar kemenangan itu telah muncul. Dan para pejuang Gaza beserta seluruh masyarakat Gaza, bangsa Palestina, semua orang-orang yang punya nurani di dunia berteriak dengan penuh gembira bahwa kemenangan itu telah diraih. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua hal yang terjadi saat ini menunjukkan kemenangan bagi Gaza. Mengapa? Karena selain apa yang telah saya sampaikan tadi, tidak satupun tujuan yang diinginkan oleh Zionis itu tercapai. Misalnya, mereka ingin para pejuang dibenci oleh rakyat Gaza, oleh bangsa Palestina. Itu sama sekali tidak terjadi. Tidak bertambah kepada rakyat Gaza, masyarakat Gaza dan bangsa Palestina, kepada para pejuang-pejuang Gaza kecuali cinta dan dukungan. Mereka juga ingin dunia menganggap bahwa mereka itu teroris dengan serangan Tufanul Aqsa. Yang terjadi sebaliknya, dunia memberikan dukungan yang luar biasa. Cinta dan apresiasi terus mengalir kepada Gaza. Bahkan dunia menganggap Gaza hari ini adalah guru, adalah ustadz, adalah tauladan bagi kemanusiaan, tauladan bagi keteguhan, tauladan bagi perjuangan yang sesungguhnya. Maka tidak satupun yang dapat diraih oleh Zionis Israel dan sekutunya, maka inilah sesungguhnya hari kemenangan. Namun para hadirin dan hadirat, para peserta tabligh akbar yang dimuliakan Allah SWT, kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Sembari kita bersyukur kepada Allah SWT, banyak memujinya dan terus meningkatkan ketaatan kepadanya, serta terus melanjutkan perjuangan kita, mari kita sadari bahwa sesungguhnya
perjuangan kita bukan semata-mata untuk menyelamatkan Gaza. Ya itulah yang paling, ya benar, ini yang paling awal yang harus kita capai. Gaza selamatkan, genosida harus dihentikan. Tetapi kita tidak akan pernah berhenti mendukung dan berjuang bersama Palestina sampai kemerdekaan Palestina secara penuh diraih. Itu adalah tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai Muslim dan juga sebagai bangsa Indonesia, di mana konstitusi kita begitu jelas dan tegas mengatakan penjajahan harus dihapuskan di muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saya tidak ingin terlalu panjang sebab masih banyak pembicara sudah saya. Maka mari terus berjuang, mari terus memberikan dukungan, apalagi saat ini saudara-saudara kita di Gaza dalam keadaan kedinginan, banyak yang kelaparan, kehausan, perlu obat-obatan. Maka dengan kemenangan awal ini, mari kita terus berikan dukungan, mempercepat bantuan kepada saudara-saudara kita. Kita berikan yang terbaik dari infak-infak kita, agar bisa memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan dari makanan, minuman, obat-obatan, air bersih, ya, juga pakaian yang pakaian dingin, selimut, dan tempat tinggal secepatnya, tenda-tenda yang bagus secepatnya. Belum adanya pembangunan kembali Gaza dengan seluruh infrastruktur yang diperlukan. Jangan pernah berhenti mendukung, jangan pernah berhenti berjuang bersama Palestina, dan jangan pernah berhenti bersuara sampai Palestina merdeka penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.